Selamat pagi, selamat jumpa untuk anak-anak kami semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan materi kita adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kami, apakah anak-anak kami pernah mendengarkan istilah flora dan fauna? Saya yakin dan percaya anak-anak kami pernah mempelajarinya ini ketika Anda berada di bangku sekolah dasar atau di SD. Nah, flora itu disebut dengan dunia tumbuhan atau pengertiannya jenis tumbuhan yang berada di habitat atau di daerah tertentu. Sedangkan fauna adalah dunia hewan. Artinya semua hewan-hewan yang menempati daerah tertentu. Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat besar. Bahkan Indonesia itu masuk pada urutan ketiga, ya, pada urutan ketiga negara yang terbesar sebagai negara yang keanekaragaman hayatinya sangat besar atau sangat luas. Ya, perhatikan di dalam buku Muna. Di situ dikatakan bahwa Indonesia itu urutan ketiga, ya, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jadi kita yang ketiganya. Itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia ini, ya, keanekaragaman hayati. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah flora asiatis. Ya, flora asiatis atau flora Indonesia bagian barat. Yang mana saja yang menjadi bagian daripada flora asiatis atau Indonesia bagian barat? Yang pertama adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Ya. Mengapa dia disebut dengan flora asiatis? Karena tumbuhan dan hewan hampir sama dengan yang ada di benua Asia. Untuk flora, jenis yang ditemukan di wilayah barat itu sifatnya heterogen. Ya, perhatikan pada halaman 68, nak. Ya. Di situ kita lihat tentang karakteristik flora bagian barat dan flora bagian tengah dan timur. Ya, ada perbedaan karakteristik antara Indonesia bagian barat, asiatis, peralihan, dan australis, ya. Jenis hutan yang ada di Indonesia bagian barat yaitu ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada hutan sabana tropis, dan ada hutan bakau di pesisir pantai. Itulah jenis hutan yang ada di Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan tadi tipe asiatis. Salah satu flora endemik, ya, Indonesia yang berada di wilayah barat adalah bunga bangkai. Ya, bunga bangkai ini terdapat di Bengkulu atau Rafflesia arnoldi, ya. Bunga bangkai itu disebut dengan Rafflesia arnoldi, terdapat di Bengkulu. Itu adalah salah satu flora endemik yang ada di Indonesia yang berada di bagian barat atau flora asiatis. Nah, yang kedua adalah flora Indonesia bagian tengah atau disebut tipe peralihan, ya, yang meliputi Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, Indonesia bagian tengah ini memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang sangat rendah. Ya, jadi flora yang ditemukan di wilayah bagian tengah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti buah pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Nah, itu yang ada di Indonesia bagian tengah. Nah, yang ketiga adalah flora Indonesia bagian timur atau tipe australis,
yang meliputi Papua dan Maluku. Mengapa itu disebut dengan tipe australis? Ya, karena karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian timur itu sama dengan flora yang ada di benua australis. Nah, jenis-jenis hutan yang ada di bagian timur, yang pertama adalah hutan hujan tropis dan yang kedua adalah hutan pegunungan. Nah, dari jenis-jenis flora dan yang ada di 3 wilayah yang ada di Indonesia yang terbesar, ada nggak manfaatnya? Ya, pasti ada manfaat. Ya, Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan ini ya supaya ada yang bisa digunakan atau yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manfaat daripada jenis flora yang ada di Indonesia yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa bahan furnitur, baik itu merupakan bahan bangunan dan bahan makanan. Nah, itulah manfaat daripada flora yang ada di Indonesia. Walaupun itu berbeda-beda ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa ketiga wilayah ini, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur itu memiliki perbedaan karakteristik ya. Dari mana kita tahu perbedaan karakteristik itu? Yaitu daripada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh atau yang bisa berkembang pada wilayah tersebut. Nah, dari masing-masing hasil hutan itu ya dimanfaatkan menjadi barang-barang produksi. Dan barang-barang produksi ini dapat dipasarkan di dunia internasional atau dapat diekspor ke negara-negara yang lain untuk menambah pendapatan negara. Nah, contoh rotan. Rotan itu kan itu adalah hasil hutan. Nah, ketika rotan itu sudah diolah melalui proses produksi, maka rotan itu bukan seperti rotan yang tumbuh di hutan lagi, sudah berubah ya, bisa diubah menjadi kursi, lemari, ya, apalagi meja, banyak ya. Mungkin kalau kita lihat ya jenis-jenis daripada rotan ini, ya bahan bakunya rotan, ya itu sangat banyak jumlahnya, ya. Bisa kamu buka, mungkin kamu bisa cari Google ya. Ya, nah itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang persebaran flora ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan persebaran fauna ya. Jadi anak-anak kami, Ibu harapkan supaya mencatat dari materi yang Ibu terangkan ini, dan juga kamu mencatat seperti biasanya dari materi halaman 67 sampai halaman 69. Dan kamu kerjakan juga tugas yang ada di halaman 69, yaitu aktivitas kelompok. Aktivitas kelompok ini kamu jadikan menjadi aktivitas individu. Dan ini kamu kerjakan pada buku latihan. Dan anak-anak kami setelah siap kamu kerjakan, foto seperti biasa dan kirim di classroom. Pada anak-anak kami, jalankan absen seperti biasa. Dan jangan lupa like dan subscribe daripada YouTube Mata Pelajaran IPS Ibu Yezen Rata. Demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak kami tetap semangat belajar walaupun masih kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan anak-anak kami harus mematuhi daripada protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat.